Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook Tribun Medan hari ini 23 Juli 2021 jam 10 sampai 1 jam ke depannya. Panenko semakin paten dengan super brand. Bersama Bu Laura, Marketing Director Panenko, dan Bu Christine, Sales Director Panenko. Selamat pagi Bu Laura dan Bu Christine, apa kabarnya? Selamat pagi. Baik. Luar biasa, semakin paten dengan super brand ya, Bu ya. Bu Laura, Iya, apa Pak. kabarnya? Bu Laura? Baik, Pak. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Pak, Setia, kabarnya gimana, Pak? Saya dari bersama sekarang di studio Tribun Medan, kita sehat-sehat selalu dan tetap menginspirasi ya, sahabat Tribuners. Iya. Terima kasih sudah berkenan ya, Bu Laura, untuk talkshow di Tribun Medan pagi hari ini tentang super brand yang berhasil diraih oleh Panenko ya. Panenko didirikan pada tahun 1979 dengan operasional pertama yang berbasis di Medan. Pada awalnya hanya produksi memenuhi permintaan di pasar domestik dan perusahaan langsung menjadi salah satu pemimpin pasar di segmennya. Beberapa tahun setelah operasional, permintaan domestik dan internasional untuk peralatan dapur semakin meningkat dan tahun 1986 perusahaan memasuki pasar ekspor ya. Seiring dengan meningkatkan permintaan, perusahaan juga mengembangkan berbagai peralatan dapur yang berkualitas tinggi ya, mulai dari enamel, plastik, dan sampai ke peralatan stainless. Memproduksi dalam model dan ukuran varietas hingga hari ini, Panenko telah memperluas bisnis ke furniture ya. Sahabat Tribuners bisa melihat ini ada lemari hasil inovasi dari Panenko dan kemudian sangat detail ya, perusahaan juga sangat detail di dalam proses produksi sehingga kualitas yang dihasilkan juga adalah kualitas yang terbaik dan prima yang senantiasa diberikan kepada customer di seluruh Indonesia. Panenko telah memberikan kepada pelanggan kualitas yang terbaik dan akhirnya tahun 2021 Panenko dengan produk Panen Houseware mendapatkan penghargaan super brand, sebuah pencapaian yang sangat prestisius ya. Untuk lebih detailnya pagi hari ini kita akan ngobrol banyak bersama Bu Laura, Marketing Director Panenko, dan kemudian Bu Christine juga ya, Sales Director dari Panenko. Untuk mengawali tentang super brand, ini adalah penghargaan yang sangat prestisius, tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan tertinggi di dalam brand sebuah produk. Bu Laura, silakan cerita sedikit tentang sekilas ya, bagaimana proses untuk bisa mendapatkan penghargaan dari super brand, bagaimana apakah prosedurnya dan quality-nya bagaimana yang harus dibuktikan kepada customer maupun asesor sehingga Panen akhirnya mendapatkan penghargaan super brand. Silakan Bu Laura, sharing sedikit kepada sahabat Tribuners. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya juga udah mengundang kita di sini dengan Christine. Jadi sekilas kita mau cerita, nanti dibantu dengan Christine juga. Jadi kita tahu ya kalau Indonesia itu punya 40 sampai 50 awards ya, Pak ya. Tetapi yang kita ketahui pasti consider itu super brands adalah yang paling prestis, yang paling tertinggi di Indonesia. Jadi pencapaian kita itu ya pasti super brands ya, Pak ya. Dan super brands juga memberikan kayak pengakuan-pengakuan terhadap merek-merek yang mempunyai kualitas tertinggi di market, Pak. Jadi memang itulah yang kita pengen capai gitu. Dan di tahun 2021 ini kita akhirnya bisa mendapatkan prestis itu, Pak. Dengan ya usaha-usaha yang Bu Christine mungkin mau jelasin? Silakan ditambahkan Bu Christine. Boleh. Ini tentunya sebuah perjuangan ya, tidak mudah. Walaupun memang jadi sebenarnya di tahun 2020 kita juga pengen sih ya, cuman belum bisa kecapaian. Karena untuk bisa mendapatkan super brands itu dibutuhkan banyak kriteria dari perusahaan tersebut, dan karena memang ini prestigious, jadi nggak semua orang bisa dapat gitu. Dan perjalanannya ya kita juga bisa mendapatkan awards dari
perusahaan-perusahaan lain, kayak Best Indonesia, number one in Indonesia. Dan kita totalnya udah ada 30 awards sih ya, 31 sih tepatnya. Iya, jadi untuk bisa capai ke situ ya memang kita butuh benar-benar branding produk kita, dan di pasaran juga memang harus terbukti ya di market ya. Jadi memang udah diakui lah istilahnya. Luar biasa. Untuk mendapatkan pengakuan dari customer di seluruh Indonesia, tentunya bukan hal yang mudah juga ya. Ada upaya-upaya perusahaan untuk mewujudkan supaya bisa menjadi pilihan atau mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Untuk produk sendiri, Pak, Bu Christine, untuk produk yang distribusi maupun diproduksi oleh Panenco ya, keunggulannya seperti apa sehingga customer itu percaya dan yakin terhadap produk yang diberikan? Silakan, Bu. Oke, baik. Jadi produk kita ini kan memang asli Indonesia ya Pak ya. Jadi kita produksi di pabrik sendiri, dan setiap proses yang dilaluin itu kita benar-benar memakai kualitas produk yang the best. Jadi istilahnya kalau yang tidak melewati quality control itu kita tidak pakai, sehingga kita bisa memproduksi sebuah produk yang memang berkualitas begitu. Dan untuk strukturnya juga itu sangat penting. Kalau di dalam plastik itu salah satu yang memang diliatin sama customer. Jadi dia kuat, kayak yang di video gitu, dia kokoh. Jadi kita bisa kayak masukin banyak yang berat-berat juga itu masih bisa tahan seperti itu, walaupun cuman terbuat dari plastik gitu. Artinya dan juga ada inovasi gambar, warna. Jadi itu juga menjadi enak dipandang mata lah istilahnya. Dan itu yang menjadi daya tarik kenapa orang bisa suka sama barang kita, Panen gitu, Pak Sianjet. Ya, luar biasa. Artinya untuk mendapatkan kepercayaan dari customer, yang pertama tadi disampaikan adalah upaya yang pertama adalah quality ya. Karena quality itu menjadi dasar customer maupun calon customer memilih produk perusahaan. Inilah yang dibuktikan oleh Panen. Tadi Bu Christine ada cerita memberikan produk yang berkualiti dari ketahanan ya, dari ketahanan. Benar. Sehingga hasil tesnya itu bisa masuk dengan beban yang tinggi, yang lebih besar dari biasanya. Itu membuktikan bahwa produk Panenco ini dari segi kualitas itu memang kuat dan kokoh ya, tidak sembarangan mengeluarkan produk, tapi quality, ketahanan yang diberikan kepada customer. Dan kemudian tadi ada disampaikan juga Bu Christine ya, ada inovasi ya, inovasi dari segi visual ya, visual bisa memberikan pilihan ya yang baik, yang secara estetika juga sangat cantik, sehingga bukan hanya kuat tetapi enak dipandang juga ya, enak dipandang. Ya benar Pak. Memberikan sebuah visual yang sangat bagus seperti itu ya. Dan juga saya boleh tambahkan. Ya silakan Bu Laura. Ke produk kita ini, Panen kita ini udah sekitar 42 tahun ya Pak ya. Luar biasa. Di Indonesia. Ya. Benar-benar pioner, salah satu pioner dalam hal alat-alat rumah tangga. Dan kita itu udah dari dulu menjaga kualitas itu dalam 42 tahun ini terus-menerus meningkatkan kualitas, dan tren masa sekarang ini kita ikutin. Jadi apa maunya market itu kita tetap ikutin gitu Pak. Nah, ini menarik sekali. Berarti selain quality yang bagus, inovasi, tetapi di sini adalah mengikuti trennya, kebutuhan daripada market. Nah, kalau misalnya market membutuhkan yang ukurannya seperti apa, mungkin ketahanan yang paling kuat, tidak goyang-goyang, itulah yang diberikan oleh Panen ya. Ya betul. Dan Bu Laura, ceritakan sedikit biasanya kriteria penilaian Superbrand itu apa ya? Misalnya apakah ketersediaan produk kita, kemudian quality diterima, ataukah konsistensi? Misalnya apakah ada ini sebagai inspirasi ya, semoga banyak perusahaan yang mengikuti
di Medan menjadi perusahaan kebanggaan nasional. Saya yakin, saya percaya perusahaan Medan pasti akan kuat. Sumatera Utara akan kuat ya, akan memiliki perusahaan-perusahaan yang mampu berdiri kokoh di level-level nasional maupun internasional. Bu Laura, ceritakan sedikit kriteria penilaiannya apa sehingga ini menginspirasi banyak teman-teman dan sahabat Tribuners. Silakan, Bu Laura. Ya baik Pak, mungkin sedikit aja ya, karena saya secara teknikalnya juga terlalu dalam juga saya nggak gitu mengerti, tapi yang saya tahu Super Brands ini yang paling prestis di dalam bisnis merek-merek dagang di Indonesia khususnya, dan mereka itu mementingkan paling penting itu kualitas mencerminkan dari kualitas dari produk apa yang kita jual ini Pak. Jadi kalau misalkan standar kualitasnya itu harus tinggi gitu, paling pertama. Dan produk kita itu harus dikenal luas oleh masyarakat gitu. Dan Eksistensi lah ya. Kenapa? Eksistensi. Ya, eksistensinya ada gitu. Mungkin kita juga udah dari tahun 1979 dan udah 42 tahun, Pak. Ini benar-benar kayak tahun kemarin kita 2020, tahun 2020, kita itu udah tahun 2020 saja kita dapat itu 31 award, Pak. Tapi kita belum dapat Super Brands gitu. Jadi benar 2021 kita dapat Super Brands. Ini benar-benar kayak achievement banget buat kita dan kita bangga sekali ya. Terhadap ini gitu. Mudah-mudahan kita terus berkarya, terus maju ke depan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, apa yang masyarakat inginkan gitu. Luar biasa, ya. Jadi tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi, memberikan yang terbaik ikuti kemauan masyarakat, masyarakat luas gitu. Oke. Luar biasa Bu Laura ya, maju terus untuk inovasi, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan konsumen di seluruh Indonesia. Nah, ini untuk Bu Christine. Kekuatan dan keunggulan dari perusahaan sehingga mampu memberikan kepercayaan yang baik kepada pelanggan. Apa yang dilakukan secara apakah ada perbaikan pelayanan dari segi tadi inovasi produk kan sudah dilakukan. Apakah ada inovasi pelayanan, delivery, apakah ada monitoring sistem dan sebagainya, perbaikan SDM dan sebagainya. Sehingga SDM di dalam perusahaan itu senantiasa berkembang dan sampai bisa menjadi kepercayaan yang tinggi oleh customer kita. Baik Pak Seniat. Benar sekali yang dibilang Pak Seniat. Jadi sebagai sales director itu memang itu tugas saya sih untuk bisa memastikan produk kita itu ada di pasaran. Dan untuk hal itu terjadi sebenarnya tidak gampang ya, karena jika kita ada produk baru, kita inovasi barang baru, itu kita harus memberikan informasi dulu, dan customer juga mesti ngetes dulu, oh ini produknya seperti apa ya, produknya terpercaya nggak gitu. Nah akhirnya dengan kita distribusikan produk kita ke toko-toko, ke customers, dan mereka akhirnya bisa ngelihat kalau memang benar mereka menjual pandan itu banyak benefitnya untuk mereka, untuk penjual juga gitu. Jadi menurut saya itu suatu kebanggaan sih ya, karena kita bisa bersaing dalam pasaran dengan kompetitor yang banyak, namun kita bisa memberikan apa yang customer butuhkan, Pak Seniat. Luar biasa. Selain itu, memang ada distribusi yang kita harus jalankan setiap harinya dan monitoring sistem lah secara internal, Pak Seniat. Luar biasa. Nah, Bu Christine, sebelum nanti saya lanjut pertanyaan tentang detail produk, mungkin Bu Christine nanti bisa persiapan untuk sharing produk-produk apa yang ada di Panenco. Nanti Bu Christine bisa persiapkan dan saya akan berbicara dengan Bu Laura sebentar mengenai marketing ya. Produk yang bagus dengan quality yang sangat prestisius ya, artinya konsisten dan memberikan yang bagus, tidak akan tersampaikan kepada customer tanpa komunikasi yang bagus. Nah, ini ahlinya Bu Laura di bidang marketing. Apa yang dilakukan Panen untuk memperkenalkan produk-produk yang dengan susah payah dibuat di pabrik yang terbaik melalui research dan sebagainya, bagaimana komunikasinya? Ini Bu Laura ahlinya marketing, khususnya digital. Silakan sharing Bu Laura.
Ya, terima kasih Pak. Jadi banyak hal ya Pak ya, karena branding Ya, itu nggak gampang ya Pak. ya, Jadi kita udah dapat keunggulan, satu keunggulannya kita itu udah salah satu pioner sejak 42 tahun yang lalu, itu salah satunya. Ya kita proud of that gitu Pak. Jadi yang kedua ya karena ini era digital Pak, semuanya itu kita harus melakukan mengikuti tren dan catch up tentang digital ini. Salah satunya kita ada di digital acknowledgement-nya itu ada di YouTube, ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan semuanya itu kita kembangkan terus, Pak. Dan kita mengikuti tren, kita kembangkan terus. Kalau di offline itu juga kita tetap melakukan marketing secara offline dan branding secara offline juga, gitu. Jadi tetap harus dua sih, Pak, dalam sekarang ini gitu, dalam zaman ini gitu. Yang paling penting sih, kalau mungkin digital itu sebagai pintu masuk dulu ya Pak ya, sebagai kita itu di depan lagi lebih frontline-nya, tapi offline itu juga sangat penting ya Pak ya sekarang gitu. Jadi harus seimbang sih. dan itu Bu Laura dari segi digitalization, marketing atau branding secara digital, nah, sampai ada bangun apa ya jaringan dan studio ya, bagaimana? Itu memang sebuah Ya benar. komunikasi di era Jadi itu digital saat ini ya. Mungkin Bu Laura ya. bisa ceritakan sedikit betapa bagaimana pergeseran seperti itu dan apakah manfaatnya bagaimana ya? Jadi sebenarnya itu kita pikirkan kita mau buat YouTube yang constantly itu memberikan informasi ke masyarakat Medan gitu, tentang makanan Medan, tentang budaya Medan gitu, dan juga tentang produk kita. Jadi terpikirlah ke kita untuk bangun studio mini di pabrik kita. Nah, studio itu fungsinya untuk kapanpun kita mau buat konten dan kapanpun kita mau mengundang siapapun untuk sharing di sana, kita sudah ada tempat gitu Pak. Dan tempat itu bakalan menjadi kayak gerbang masuk kita dalam digital acknowledgement ini gitu, membuat TikTok, membuat YouTube, membuat konten apapun di Instagram gitu. Jadi gampang gitu, gampang, kita tinggal memikirkan bahan apa yang mau dilakukan, konten apa yang mau kita up gitu Pak. Tentunya sesuai dengan apa ya, produk perusahaannya. Iya, mengenai produk. Nggak harus produk sih Pak, karena sekarang itu kita juga nggak mesti harus berbau-bau langsung iklannya itu langsung ke produk kita, nggak mesti sih. Kita juga harus memberikan edukasi lain gitu kepada masyarakat. Gitu, Pak. Iya. Nah, dari segi konten, dari segi kreativitas untuk komunikasi melalui digital, ini sangat bermanfaat ya, apalagi sekarang di era pandemik kita nggak bisa langsung secara offline, dan kemudian itulah yang dilakukan oleh Panen & Co ya, sahabat Tribunesia, sehingga senantiasa Panen hadir di offline dan online untuk memberikan pelayanan kepada seluruh sahabat panen dan kemudian seluruh calon konsumen maupun konsumen di seluruh Indonesia ya. Nah, untuk digitalization mana yang paling efektif? Apakah saat ini menjadi pilihan utama itu adalah berbagai media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, sehingga sampai sekarang ini dapat diketahui dan masyarakat semakin mengetahui Panen. Mana yang paling efektif? Apakah semuanya, Bu Laura? Oh ya, Bu Laura, sebentar. Bu Laura bisa share kepada sahabat Tribuners semuanya YouTube channel Panen & Co, Facebook, dan semua sosial media. Silakan, mungkin semua yang ingin mengetahui, dan tadi juga Bu Laura ada sampaikan ada kegiatan massa yang sesuatu yang bermanfaat, bisa mendapatkan informasi seperti itu. Ya, semua kita punya sosial media itu tetap berbasis nama Panen.co, Pak. Iya, Panen.co. Jadi tinggal dicari aja platform apa yang mereka mau masuk, seperti YouTube atau TikTok atau apapun itu, tinggal diketik aja Panen.co, itu sudah punya platformnya kita, Pak. Jadi sangat gampang. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Singyet, yang mana yang paling penting menurut saya itu semuanya mendukung ya Pak ya, karena setiap platform itu ada pasarnya Pak, ada marketnya, dan di mana setiap platform itu marketnya itu maksudnya followernya itu berbeda-beda gitu, dan kita berusaha untuk mengembangkan di setiap platform, tapi sekarang ini kita fokusnya itu ke Instagram, ke
ke TikTok, basically semua ya Pak ya, dan Facebook juga dan YouTube juga gitu. Dan juga kita juga ada melakukan berbasis sosial ya Pak ya, panen care gitu, yang itu constantly kita lakukan untuk donor darah, untuk panti asuhan, untuk merekrut untuk yang ke basis sosial semuanya Pak. Kadang di jalan kita memberikan sedekah atau memberikan bantuan untuk tukang becak dan yang lain-lain juga gitu Pak. Jadi setiap bulan ada program kita gitu Pak. Kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Dimana karena PPKM ini seharusnya kita melakukan donor darah tapi tertunda karena PPKM ini Pak. Oke, luar biasa ya. Artinya memang dilakukan secara konsisten dan continuous ya untuk jangka waktu yang sangat sekali. Segala sesuatu itu harus konsisten sih Pak. Itu saja sih kuncinya. Ya, sahabat Tribuners ya, untuk sukses di dalam komunikasi atau branding ya, sesuatu produk yang masih terbatas menjadi diketahui oleh masyarakat luas. Ya, kuncinya harus konsisten, dan kalau sosial media platformnya bisa gunakan berbagai macam platform. Yang paling banyak digunakan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ya, silakan ya, sahabat Tribuners, itu bisa digunakan. Ini adalah salah satu sharing success story yang ceritakan oleh Bu Laura, bagaimana komunikasikan ya kepada calon customer, masyarakat secara continuous dan secara konsisten. Dari segi posting, idealnya berapa kalau untuk secara konsisten komunikasi ke audiens atau calon audiens, itu seberapa intens Bu Laura? Idealnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 2 kali, yang idealnya seperti apa sehingga kita setiap bisa hari kita post Pak, setiap hari kita selalu memberikan konten, di mana saya menganjurkan itu berganti-gantian. Jadi Senin, Rabu, Jumat kurang lebih ya seperti ini, itu di story memberikan edukasi, tidak harus iklan tentang produk kita tetapi edukasi, dan Selasa, Kamis, Sabtu itu di feed gitu tentang produk dan hari-hari besar gitu. Jadi tetap setiap hari kita ada komunikasi kepada digital followers, digital market, supaya ada engagement ya Bu ya. Ya, tetap ada engagement, ada komunikasi 2 arah ya. Ya. Oke, saya kembali ke Bu Christine, Bu Laura sebentar. Bu Christine, mengenai ini sahabat Tribuners ini mungkin ada yang mengetahui mungkin enamel ya. Enamel kalau dia cerita panen udah legenda lah. Saya bilang bisa dikatakan adalah sejarahnya enamel untuk Sumatera Utara dan Indonesia ya. Itu ahlinya. Kalau ada mau cari enamel ya pasti panen gitu. Pakai panen pasti paten gitu. Banyak yang slogan seperti itu. Nah, Bu Christine, sharing sedikit dong. Produk-produk apa secara detail? Mungkin Bu Christine ada flyer dan sebagainya sehingga sahabat Tribuners bisa melihat lebih detail produk-produk apa yang dipasarkan dan didistribusikan oleh Panenco. Silakan Bu Christine. Baik Pak Syeniet. Jadi kalau kita ngomong enamel itu mungkin banyak yang bingung ya, itu apaan sih gitu. Kalau untuk orang yang sekarang itu agak langka sih mungkin kali ya. Cuman sebenarnya enamel ini udah ada sejak lama banget gitu, udah lama banget, udah kayak warisan nenek moyang gitu, dan sebenarnya masih eksis sampai sekarang. Produk-produknya itu seperti kayak baskom, jadi kayak orang kalau ke nasi padang itu kan ada taruh kari-karinya. Nah, mereka biasa taruh di baskom yang enamel itu, Pak Syeniet, sahabat Tribuners. Terus kayak nampan, kalau misalnya ke orang menikah, itu biasanya kan ada yang kayak nampan, nanti atasnya ada taruh-taruh piringnya. Jadi itu bisa sangat kuat dan kokoh untuk bisa menahan beban yang berat gitu. Dan ada juga kayak muk, nih kayak seperti gini. Bu Christine, ada flyer nggak Bu Christine? Mungkin bisa di-share ke sahabat Tribuners untuk lebih mengenal dekat. Flyernya atau share konten ya atau gimana sih? Ya, share. Oke, nggak ada masalah ya. Kalau memang dari segi informasi sudah sangat jelas ya. Dan kalau ingin melihat, silakan Panenco ya, panen.co ya. Semua sosial media, website, semua menggunakan Panenco. Silakan produk-produk keunggulan dan keunggulan perusahaan, dan kemudian produk legenda perusahaan, semua dapat sahabat Tribuners lihat di websitenya Panen ya. Dan kemudian bisa di Instagram ya.
Dan untuk inovasi produk, bagaimana Bu? Apakah kedepannya masih terpikir untuk launching atau mungkin inovasi berbagai produk baru untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia kembali? Ada Pak. Memang kita juga lagi Terus ya lagi dipikirkan ya. perencanaan sih. Artinya inovasi produk merupakan sebuah keharusan yang diberikan kepada customer ya, Bu Christine? Iya, benar sekali. Dan dengan new look lah, istilahnya kalau zaman sekarang bilangnya look yang baru. Jadi nanti dengan fisik yang berbeda, kita akan melaunching produk baru juga. Dan ya ditunggu aja sih ininya, waktunya. Sahabat Tribuners ya, tunggu ya. Panen selalu memberikan terbaik. Nanti pasti ada produk-produk unggulan lagi, ya, unggulan lagi yang terbaik kepada sahabat Tribuners, sahabat panen. Pakai panen pasti paten, ini slogannya ya. Karena banyak orang yang mengakui paten ya. Seperti di studio juga ada contoh ini ya. Di studio ada contoh. Ini lemari yang luar biasa sekali. Tadi sudah di video bisa lihat sangat kokoh. Di dalamnya juga ada kunci ya, ada knob yang biasanya kalau tadi saya mendengar sih ya, sharing dengan Bu Christine dan Bu Laura, ini sangat kokoh dan kuat. Kalau lemari plastik biasanya yang ya dikatakan yang tanpa persiapan yang bagus, kalau kita angkat dia akan goyang-goyang ya, goyang-goyang, nari-nari ya. Kalau kita angkat ke lantai 2, lantai 3. Nah, tapi Panen memproduksi produk yang berkualiti, bukan hanya dari visual tapi sangat kokoh. Di sini di dalamnya ada pengunci sehingga tidak goyang-goyang. Kita mau angkat ke lantai 2, lantai 3, lantai 3, 4, 5 itu silakan, nggak ada goyang. Nggak pernah diikat plastik ya. Biasanya kalau kita diikat plastik sudah tidak goyang, Panen tidak perlu. Nah, dan kemudian ini pegangannya juga bagus, ada kunci ya. Dan ini juga mendapatkan penghargaan, sebuah penghargaan saya katakan salah satu yang prestisius ya. Ini dengan gambar lemari masjid pertama di Indonesia. Ini kita mesti tanya Bu Laura ini, penghargaan tentang lemari masjid yang pertama di Indonesia. Dan saat ini banyak sekali yang ini menemukan produk bestsellernya Panenco ya. Silakan Bu Laura cerita sedikit tentang gambar ini, gambar masjid yang mendapatkan penghargaan yang sangat ya luar biasa juga ya, mengingat masyarakat Indonesia juga sangat religius ya. Bu Laura, sharing sedikit. Halo ya Pak. Jadi ini gambar ini memang sangat dikenal banget ya Pak ya, dan ini benar-benar best seller banget buat Panen, dan yang mana juga salah satunya ini juga kita juga dapat penghargaan ya Bu Christine ya dari sini ya. Yes, ya dari benar. Kabinet gambar masjid ini. Saya juga suka banget sih dengan gambar ini, bersih, putih, kesannya kalem ya Pak ya, dan sangat mewah gambar ini. Dimanapun kita letakkan lemari ini kayak sepertinya cocok aja gitu, karena bentuknya itu yang putih bersih mewah ya Pak ya. Jadi otomatis diterima di masyarakat, dan thanks God banget, terima kasih banget sama masyarakat, ini diterima dan menjadi salah satu yang paling best seller dan akhirnya mendapat penghargaan. Luar biasa. Penghargaan ya Pak. Jadi kita tetap berinovasi, tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tetap akan kita berikan, dari ditunggu aja ya Pak ya, ditunggu aja maksudnya inovasinya ya. Oke, sahabat Tribuners, dan ini saya lihat websitenya Panenco dan kemudian Instagram Panenco ya, panen.co, dan berhasil mendapatkan penghargaan ya, inovasi atau gambar masjid untuk lemari plastik yang pertama di Indonesia. Ini adalah wujud atau komitmen memberikan terbaik pada masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat religius ya, dan ini juga sangat diterima sangat baik di seluruh Indonesia, dan ini sebuah pencapaian ya, wujud dari support untuk masyarakat Indonesia dari Panenco. Nah, Bu Christine,
Dari segi lemari, kemudian tadi ada bahan dari stainless dan kemudian ada juga dari enamel ya. Enamel itu kabarnya konon ini, saya nggak tahu ini Bu Christine yang baru bisa menjawab. Enamel ini panen ini menjadi legenda karena sudah berumur 40 tahun dan diproduksi dan kemudian dipilih dengan quality control yang sangat ketat ya. Dan ada cerita ini mungkin diskusi dari Ibu. Konon katanya kalau rendang Bu Christine kalau ditaruh di enamel baskom itu wanginya sangat wangi ya Bu Christine. Iya. Kononnya sih seperti itu ya. Makanya saya lihat itu nasi Padang ya, nasi rendang Padang itu masih senang itu menggunakan baskomnya enamel. Iya, benar sih ya. Mungkin karena ini kali ya, perasaannya itu beda kalau udah pakai enamel. Ya, bagi yang hobi ya, dan actually bisa langsung dipanasin loh di atas api. Jadi kayak walaupun udah dingin tuh tinggal di atas api aja gitu, nggak usah pindah-pindahin lagi. Oh, kalau media yang lain masih butuh pindah ya, ini langsung masuk. Jadi kalau bisa saya tambahin, enamel itu yang paling kuat sebenarnya ya Pak ya, kalau dalam segi kualitas untuk kita memasak dalam kebutuhan dapur ya Pak ya. Jadi dia itu benar-benar kayak kita tinggal kalau kita taruh di dalam enamel itu mungkin ya mereka bisa langsung dipanasin gitu, nggak usah dipindah-pindah gitu Pak. Otomatis apapun itu aroma yang di dalamnya itu masih tetap ya di situ aja, tidak ada yang berkurang. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, jadi sangat efisien ya, artinya bisa untuk media penyimpanan dan untuk media untuk bisa dipanasin juga ya. Dan tantangan Bu Christine yang dihadapi oleh perusahaan dan saat ini seperti apa ya? Karena kalau produk semakin laris ya pasti akan dicari banyak customer dan biasanya distribusinya apakah persiapannya, apakah kemudian terjadi seperti persaingan dan sebagainya. Bagaimana ya untuk supaya tetap menjadi pilihan customer? Kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Oke, benar sekali sih. Kita tidak bisa pungkiri ya kalau di dunia ini tuh tidak ada yang istilahnya monopoli kali ya. Jadi memang kompetitor itu banyak ya, Pak Sinyet dan sahabat Tribuners. Dan bagaimana customer bisa memilih brand kita over brand orang lain tuh, brand kompetitor itulah tantangan kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke pelanggan kita produk kita itu seperti apa. Nah itu benar-benar tantangan sih. Dan kita juga sudah berusaha dan memang dengan adanya awards ini kita juga bisa membuktikan bahwasanya memang kita memberikan produk yang the best gitu untuk pelanggan kita, untuk market di Indonesia. Terus selain itu mungkin buat kita itu karena perusahaan udah lama ya 40-an tahun dan era digitalization ini kan juga kayak istilahnya sesuatu yang baru juga ya untuk perusahaan lama karena kita juga dari awal kan tradisional, konvensional, distributornya semua juga konvensional. Bahkan dulu tuh kalau jualan tuh cuman pakai gambar doang, pakai foto gitu, mana pakai katalog, nggak pakai yang gambar-gambar yang bagus-bagus gitu. Dan dulu itu aja udah cukup. Cuman kalau sekarang itu sepertinya orang-orang tuh butuh lebih gitu. Dan in order untuk bisa memenuhi kebutuhan di digital, makanya ada Bu Laura yang membantu dan menjadi menjadi yang bertanggung jawab di bagian digital itu. Luar biasa. Artinya ada kombinasi ya, ada kerjasama dan koordinasi yang bagus antara Bu Laura dan Bu Christine sehingga
panen ini, Panenko dan kemudian panen houseware ini dapat dikenal baik oleh masyarakat ke depannya. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Christine. Bagaimana di era digital, bukan hanya foto-foto, tapi foto itu bagaimana dibuat menjadi hidup dan bisa berbicara kepada customer. Ini ahlinya Bu Laura. Bagaimana transformasi dan bagaimana menerjemahkan produk-produk yang diunggulkan oleh Panenko, Panen Houseware, ini supaya bisa diketahui secara, katakanlah menjadi apa, berkomunikasi dengan customer. Apa yang dilakukan oleh Panenko? Bu Laura, silakan sharing sedikit. Ya, baik, Apakah Pak. Jadi, ada variabel misalnya more kepada bagaimana terjemahkanlah keunggulan-keunggulan ini kepada customer mind seperti itu. Aspek-aspek apa saja, kemudian kriteria-kriteria apa saja yang perlu dikedepankan, apakah desain, apakah termasuk kombinasi video dan sebagainya, sehingga customer menjadi mudah mengetahui. Silakan Bu Laura, ahlinya ini. jadi Pak, sedikit sharing ya. Ini Ya. sedikit sharing ilmu lah istilahnya ya Pak. Tapi intinya, Dan sahabat Tribuners, Bu Laura juga silakan ya. Selain Panenko, Bu Laura juga adalah selebgram juga ini. Silakan Enggak, ikuti. Followernya banyak ini. Ini kita saya curi jauh dari ilmunya itu. sedikit. Yes. Jadi sedikit sharing, setiap platform itu beda market. Jadi kita harus mengetahui dulu platform apa yang mau kita buat kontennya. Jadi misalkan di Instagram itu lebih ke visual ya Pak ya. Kontennya itu harus desainnya bagus. Ya, pokoknya estetikanya itu harus dikedepankan. Nah, kalau di TikTok itu dia lebih kepada isi konten Pak. Isi konten itu harus berbeda, harus menarik, harus up to date, mengikuti tren sekarang tentang gosip apa-apa gitu. Dan itu kita harus ikutin di TikTok. Nah, kalau di YouTube itu lebih ke edukasi. Jadi platform itu beda-beda. Kita harus melihat platform mana yang kita lebih kuat dan kita kasih isi dengan konten yang mereka suka gitu Pak. Jadi Panen berusaha mengikuti tren itu dan memberikan apa yang follower kita mau, apa yang isi yang di dalam konten yang platform apa yang mau, dan kita berikan kualitas yang mereka mau gitu Pak. Kita berusaha, semakin berusaha terus gitu. Sejauh mana? Misalnya, Yes. ya Pak, misalnya seperti YouTube, kita tuh lebih ke sharing makanan tentang jalan-jalan di Medan, seputar Medan, dan yang mana ini karena PPKM kita masih stop dulu ya Pak ya. Jadi dan seputar makanan Medan dan edukasi-edukasi lainnya yang agak lucu-lucu gitu ya Pak ya. Jadi tidak bosan. Dan kalau di Instagram itu kita lebih ke estetikanya kita kembangkan, kita tinggikan gitu. Dan biar enak dilihat, karena Instagram all about that gitu Pak. Jadi yang cantik-cantik, yang bagus-bagus itu selalu kita post di Instagram. Yang TikTok itu lebih berupa konten gitu, konten yang menarik, konten lucu gitu, kita post di TikTok. Gitu. Dan visual sama video, gambar dengan video, Bu Laura, itu saat ini mana yang lebih efektif? Dua-duanya Pak. Contohnya saya itu ada sedikit part-time tentang jualan ya online. Itu visual dan ngomong itu penting. Gimana kita meyakinkan customer, memberikan kita punya edukasi dan keyakinan terhadap mereka tentang produk kita. Itu sangat penting dan sangat mereka akan lihat dan serap, dan mereka akan go for it gitu. Kalau misalkan mereka cocok. Jadi visual dan kata-kata yang jelas itu penting sekali, dan itu yang paling utama Pak. Gambar dan kata-kata yang jelas. Jadi jangan sampai kata-katanya itu tidak jelas, komunikasinya tidak jelas gitu. Oke, jadi konten sangat penting ya Tribuners ya, sahabat Tribuners ya, konten yang menarik ya, kemudian visual yang jelas, suara yang jelas itu akan memberikan dampak yang baik pada brand ya, karena sesuatu disampaikan secara jelas dan jernih. Orang menjadi orang menjadi mengetahui secara detail apa yang disampaikan. Nah, Bu Laura, dari segi terjemahkan, bagaimana sinkronize antara sales dan marketing sehingga program-program keunggulan produk itu senantiasa dapat berjalan bersama? Ini apa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa mendukung terus kemajuan dari Panenko itu semakin lama, semakin kedepannya semakin baik. Bu Laura, sharing sedikit. Sharing sedikit ya Pak ya. Jadi saya dari nggak boleh banyak ya Bu ya.
Ya nggak boleh kayak soalnya saya dan Bu Christine itu setiap hari itu komunikasi terus Oke, gitu, constantly tentang kita punya ya. apa yang kita mau targetkan gitu dan apa yang kurang kita selalu sharing. Jadi kerjasama itu harus dibentuk ya dari sales dan marketing itu benar-benar bondingnya tuh harus kuat dan apa yang kayak kita terpikir apa gitu itu langsung maksudnya utarakan supaya kita langsung cari solusinya gitu on the spot, nggak usah depending, nggak boleh procrastinating Luar dan biasa. ya, langsung pokoknya harus bonding Pak, harus constantly kita harus berubah, berpikir dan menanyakan pendapat. Ya, Luar setuju. biasa. Bu Christine mau tambahin sedikit Silakan Bu loh Bu. Christine. Setuju, Bagaimana sinerginya komunikasi supaya sih sangat penting. ini luar biasa nih sinergi antara sales dan marketing kedua orang hebat ini, ya kan? Sehingga memajukan panen ke depannya. Luar biasa. Silakan sharing sedikit Bu Christine. Ya benar sih yang Bu Laura bilang itu komunikasi itu sangat penting. Terus dan memang kita juga ada dari sales itu selalu komunikasi sih. Misalnya, oh bulan ini nih kita pengen nih ngenjot penjualan A, penjualan B. Terus tolong dong buatin konten yang lebih untuk menuju ke produk ini gitu. Jadi itu juga direspon dengan baik sih oleh timnya Bu Laura. Jadi saya rasa itu penting sih Oke, untuk bisa menyampaikan kendala dan apa yang kita pengen capai target kita. oke. Ini menarik ya, sahabat Tribuners, bahwa produk yang bagus, strategi yang bagus, itu akan berjalan dengan baik apabila ada komunikasi yang bagus. Ya, komunikasi yang bagus sehingga setiap stakeholder, PIC atau yang bertanggung jawab dalam perusahaan itu dapat linear berjalan bersama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sehingga perusahaan semakin maju dan berkembang. Luar biasa. Jadi kuncinya ya, sahabat Tribuners ya, kita harus sinergi di dalam perusahaan, harus kompak, harus bersatu bahu membahu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan. Ya, strategi baru bisa diimplementasi dengan baik dan benar. Oke, baik Bu Christine dan Bu Laura, tidak terasa waktu kita mendekati 1 jam, satu pertanyaan terakhir untuk berdua ya, luar biasa sekarang. Kalau biasanya laki-laki yang luar biasa, sekarang perempuan juga luar biasa. Hari ini buktinya, direktur marketing, direktur sales, keduanya adalah perempuan. Kartininya perusahaan. Rencana ke depannya perusahaan dari aspek marketing, Bu Laura, silakan. Apa yang harus dilakukan lagi? Kalau dari kita itu terus belajar ya Pak ya, karena kalau digital ini betapa pintar pun saya atau tim saya, tetap kita masih kurang. Kita harus belajar terus melihat, membaca dan mengikuti tren apa sekarang sih yang lagi ngetren, yang enak dilihat, yang menyesuaikan dengan mata pemirsa semuanya. Kita harus belajar gitu. Jadi kita akan selalu inovasi dan belajar tentang konten dan digital acknowledgement ini, termasuk di setiap platform yang ada, misalkan YouTube, TikTok, dan Instagram dan Facebook. Jadi dari saya sih selalu itu saya selalu katakan ke tim saya kalau kita itu tidak mungkin bisa pintar-pintar banget, tapi kita itu harus belajar terus. Jadi di mana kalau kamu melihat itu kamu harus resapi gitu. Ini nanti katakan ke dalam tim atau diskusikan gitu. Jadi kita bisa buat gitu. Karena saya sendiri tidak akan bisa gitu. Jadi harus seluruhnya itu terlibat gitu Pak. Kalau Luar di kita biasa, sih itu. luar biasa. Jadi tetap belajar ya, tidak ada yang hebat untuk selamanya, tetap belajar. Ya, Walaupun panen sekarang sudah mendapatkan super brand, sahabat Tribuners ya, tetap belajar untuk berinovasi dan memberikan terbaik dan belajar sesuatu yang baru supaya dapat mengikuti perkembangan dan kita akan maju bersama situasi pada saat ini. Iya, Untuk Bu benar Christine, sekali. bagaimana rencana ke depan perusahaan? Iya, kalau dari sales itu memang kita selalu melakukan inovasi, yaitu kita melihat kebutuhan market, terutama di pasaran, apa sih yang dibutuhkan customer. Misalnya nih lemarinya, sekarang ini 4 tingkat, nanti ada yang mereka bilangnya butuh yang bisa untuk gantung-gantung gitu, untuk ke baju. Nah, itulah yang kita melihat apa sih kebutuhan
di pasaran ini. Dan itu yang membuat kita maju untuk memenuhi kebutuhan market yang ada itu. Seperti itu Pak Sinit. Baik, Bu Christine, selalu ya sahabat Tribuners, walaupun sudah diterima dengan baik oleh masyarakat dan memiliki customer yang banyak di seluruh Indonesia, tetapi inovasi ya, kuncinya adalah inovasi. Inovasi bagi perusahaan, baik itu inovasi di marketing, digitalization, maupun produk itu harus dilakukan. Ini adalah salah satu kunci sukses dari Panen sehingga mendapatkan super brand. Baik, selamat pagi Bu Laura, Bu Christine. Terima kasih waktunya ya yang sudah memberikan sharing kepada sahabat Tribuners. Ya, kita doakan semuanya semoga sehat-sehat selalu. Kita doakan Indonesia semoga sehat selalu dan kita bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan baik dan cepat, dan kita semakin maju dan berkembang. Doa kita juga untuk sahabat Tribuners semakin sehat-sehat selalu ya, dan untuk Panen selalu maju dan berkembang. Pakai Panen pasti paten. Terima kasih. Terima kasih Pak.